Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali pada hari ini, Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri. Kita akan bersama-sama mempelajari Alkitab dalam program Through the Bible, yaitu direncanakan untuk membahas Alkitab satu hari satu pasal, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita tiba di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Nah, sebelum istri saya membacakan perikop pertamanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami membutuhkan pimpinanmu, berkat-mu untuk akal budi kami, untuk kami memahami kebenaran-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami, agar akal budi yang Kau berikan pada kami, dan Roh Kudus yang Kau tempatkan dalam hati kami, memahami firman tertulis yang Kau berikan kepada kami, agar kami menyimak kebenaran dan pengajaran dari dalamnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacanya dari ayat 1 hingga ayat 19a. Silakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Kisah Rasul pasal 9 ini adalah pasal yang sangat-sangat penting. Bahkan seluruh tentu kitab para rasul adalah kitab yang sangat penting. Mengapa?
Karena Kisah Para Rasul ini merupakan jembatan antara Injil dengan surat-surat, ya. Kalau tanpa Kisah Para Rasul, maka hari ini mungkin banyak hal akan membingungkan kita. Karena kita baca di dalam Injil, tidak ada murid yang bernama Paulus. Ya, bagaimana tiba-tiba ada dia tulis surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Roma, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita akan terima itu? Surat itu sebagai pengajaran para rasul atau pengajaran dari Tuhan, ya tidak mungkin, ya kita akan menolaknya. Dan dari Kisah Para Rasul inilah kita mendapatkan background, ya, bagaimana Saulus ini yang namanya dalam bahasa Yunani itu Paulus itu bertobat, ya, dan kemudian melayani Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian maka kita pun tahulah ada jemaat Korintus, ada jemaat yang Galatia, ada jemaat Efesus, dan lain sebagainya. Kalau tanpa Kisah Para Rasul ini, kita tiba-tiba ada surat kepada Galatia, bagaimana kita bisa terima itu, ya. Oleh sebab itu, Kisah Para Rasul ini sangat-sangat penting. Dan pasal 9 yang barusan dibacakan ini sangat penting. Ini menceritakan tentang seorang yang tadinya adalah seorang penganiaya, ya. Anda baca di pasal 7, ya, pasal 7 ayat terakhir, ya, bahkan pasal 8 ayat 1 itu Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Di pasal 7, ya, di ayat yang ke-58 dikatanya, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Berarti dia pemimpin dalam peristiwa penganiayaan terhadap Stefanus. Ini Saulus ini pemimpin, dan sekarang dia bukan hanya puas dengan berhasil menganiaya jemaat di Yerusalem sehingga mereka kocar-kacir, ya, sehingga mereka lari ke kota lain, ya, untuk menghindari penangkapan. Dan sekarang dia bahkan katanya dia bahkan mendapatkan surat dari imam besar, ya, surat kuasa dari imam besar. Jadi ini semacam dia melaksanakan tugas dari imam besar, ya. Sementara itu katanya berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ya. Ini inisiatif dari dia ini rupanya. Ya, ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa, ya, daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, ya. Jadi supaya apa? Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Nah, ini rupanya sebelum ini disebut kekristenan, ini disebut jalan Tuhan, ya. Jadi jalan Tuhan, ya, sebenarnya lebih cakep begitu, ya, jalan Tuhan, ya. Kristen juga enggak jelek sih, ya, karena artinya pengikut Kristus, ya. Tapi ini juga disebut jalan Tuhan, ya. Jalan Tuhan, ya, memang jalan Tuhan itu pasti pergi ke surga, ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, katanya untuk menemukan orang yang mengikut jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem, ya. Jadi dia mendapat surat kuasa dari imam besar, ya, untuk dibawa kepada pemimpin di kota Damsyik, yang dimana memberikan dia kuasa penuh untuk menangkap setiap orang yang mengikut Yesus, ya, di sana di kota Damsyik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat kota Damsyik ini adalah kota Damaskus sekarang ini, ya, yaitu ibu kota Syria, ya, ibu kota Syria yaitu kota Damsyik atau kota Damaskus, ya, lumayan, ya, mesti naik kuda menuju ke sana, ya, naik kuda. Dan katanya dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, jadi sudah dekat dengan kota itu, ya, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, ya, mengelilingi dia, ya. Cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, ya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi jawab
Jawab Saulus katanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Ya, karena cahaya yang sangat terang meneranginya, mengelilinginya, dia oleh sebab itu dia bertanya, "Siapakah engkau?" Ya, Tuhan katanya. Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Wow, ya. Ini membuat mungkin dia menjadi shock ya. Rupanya kalau begitu ya, Yesus yang dianiaya itu bukanlah penjahat yang disalibkan oleh pemerintah Roma, bukanlah seorang pemberontak, bukanlah seorang pecundang yang sudah keok gitu, sudah mati disalib dan sekarang sisa-sisa pengikutnya itu bikin onar. Jadi bukan itu rupanya ya. Oh, rupanya selama ini dia sudah salah sangka. Dan rupanya dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Rupanya dia adalah Mesias ya. Oh, sungguh ya. Ini membuat tentu ya Saulus ini shock ya. Saulus ini shock di mana ternyata dia menganiaya orang Kristen dilihat oleh Tuhan sebagai itu penganiayaan terhadap dia, you know. Dan mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah berkata bahwa jemaat lokal 2 atau 3 orang berkumpul atas namanya, itu adalah tubuhnya, itu adalah tubuh Kristus ya. Sehingga ya, barang siapa yang menganiaya jemaat lokal, ya maka dia sama dengan menganiaya Tuhan, ya. Dia sama dengan memusuhi Tuhan, dia sama dengan memusuhi pencipta langit dan bumi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semakin penganiayaan terhadap gereja lokal di Indonesia ini berlangsung, maka musibah akan semakin melanda masyarakat di Indonesia ini. Lihat saja ya, kita lihat ya, masihkah ingatkah pendengar sekalian tahun 98-an itu penganiayaan muncul di Situ Bondo, Sidoarjo, di situ di wilayah itu ya, di mana ada sekeluarga pendeta yang hangus ya, terbakar, mereka membakar gerejanya, dia ada di dalam. Ingatkah pendengar sekalian? Dan sekarang Anda tahu apa yang terjadi di sekitar Sidoarjo di situ ya. Mereka ya itu ada lumpur keluar sekarang dan sampai hari ini belum pernah berhenti ya. Nah, Anda lihat saja nanti ya di mana saja. Mengapa? Nah, perlu membaca Kisah Rasul pasal 9 ini. Ya, Saulus saja tersentak ya. Rupanya dia menganiaya orang Kristen, dia menganiaya gereja lokal, itu Tuhan lihat sebagai itu sebuah sikap langsung kepadanya, sebuah sikap yang menentangnya, sehingga Tuhan bertanya kepadanya ya, "Mengapakah engkau menganiaya aku?" ya. Nah, mengapakah orang-orang menganiaya orang Kristen, menganiaya gereja, padahal di satu pihak ya pemerintah katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi di pihak yang lain orang mau beribadah di rumahnya sendiri tidak boleh, di rumahnya sendiri ya, bukan pakai rumah orang, bukan rampas ini properti orang, tidak, pakai rumah sendiri ya, yang dibelinya sendiri ya. Dia mau beribadah kepada Tuhan tidak boleh. Nah, ini aneh sekali ya. Ini aneh sekali. Ya, bagi yang minoritas tidak ada bisa berbuat apa-apa selain berseru kepada Tuhan ya. Selain kita berseru kepada Tuhan, karena kita tidak memiliki kemampuan apa-apa selain seruan kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini apa yang Tuhan lakukan terhadap si Saulus ini adalah berkat seruan dari orang-orang Kristen yang dianiaya di Yerusalem. Dan yang mereka berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah, ada satu orang yang namanya Saulus ini ya. Satu orang yang namanya Saulus, dia sudah menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem ya, menganiaya orang yang mengikuti jalan Tuhan di Yerusalem." Nah, sehingga Tuhan bertindak, Tuhan datang kepada Saulus, Tuhan memakai sinar yang sangat terang ya, untuk membuat dia silau dan matanya tidak bisa lihat ya. 3 hari 3 malam dia juga tidak makan. Tuhan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Nah,
setiap orang yang menganiaya orang Kristen, ya, dia perlu menjawab Tuhan, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya orang Kristen itu? Mereka bikin salah apa? Mereka tidak mencuri barangmu, mereka tidak merampas hartamu, ya, mereka tidak melakukan kejahatan terhadapmu, lalu mengapa engkau menganiaya mereka? Ya, ada kebencian di dalam hatimu. Tahukah engkau bahwa kebencian itu munculnya dari hasutan iblis? Ya, ada ini, ya, hal-hal yang busuk di dalam hatimu, ya, maka engkau timbullah kegeraman, timbullah kemarahan di dalam hatimu. Semua itu bukan berasal dari Tuhan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, ya, ini Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ya, kemudian jawab Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, pergilah ke kota, di sana akan dikasih tahu kepadamu apa yang engkau harus perbuat, ya. Maka termangu-mangulah, ya, teman-temannya seperjalanan, katanya, ya. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun, ya. Mereka mendengar suara, tetapi tidak melihat seorang pun, ya. Karena, ya, bukan memakai orang untuk menyampaikan, ya, Tuhan berkata sendiri, ya. Dan di tempat lain itu Paulus dalam bersaksi, dia berkata bahwa teman-temannya itu, ya, tidak mendengar karena maksudnya tidak mengerti, ya. Mungkin Tuhan memakai bahasa Ibrani sementara teman-teman yang lain tidak mengerti bahasa Ibrani dan mereka hanya mengerti bahasa Yunani sehingga mereka tidak mengerti apa yang dikatakan. Tapi Paulus tahu, ya, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik, ya. Nah, dia datang dengan gagah perkasa mau menangkap pengikut Tuhan, mau menangkap orang yang mengikuti jalan Tuhan. Sekarang dia bahkan perlu dibopong orang. Nah, baru tahu rasa dia sekarang ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, wah, belum dihukum di neraka lu, baru nggak bisa lihat aja, ya, dia sudah pasti kapoknya ampun-ampunan, you know. Nah, kalau bagaimana kalau matanya selamanya nggak bisa lihat, you know, dia akan makan juga, ya, susah, ya, bisa masuk ke hidung nanti, you know. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, you know, kita lihat, ya, dia sekarang dalam kesusahan, dibawa masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum, ya. Dia tidak makan dan minum. Menurut Anda dia pikir apa 3 hari 3 malam itu, ya? 3 hari 3 malam pasti Paulus sudah merenungkan, oh, rupanya, ya, rupanya Yesus yang disalibkan, yang asalnya dari kota Nazaret itu, kalau begitu betul sekali bahwa dia adalah Mesias. Ya, saya sudah bikin kesalahan, ya. Dia adalah Mesias. Tadinya saya menyangka dia sekedar nabi saja. Ada yang percaya bahwa dia sekedar nabi saja. Oh, rupanya dia adalah Mesias. Rupanya dia adalah Tuhan. Lihat dia berkuasa, ya. Kalau manusia biasa masuk surga nggak bisa keluar lagi untuk action seperti begini, ya. Tetapi ini adalah Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya. Lalu di Damsyik, nah, di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Ini bukan Ananias yang sudah mati di Yerusalem, ya. Ini Ananias di kota Damsyik ini, ya. Ananias juga namanya, ya. Ananias, katanya firman Tuhan kepada Ananias, ya, toh. Dalam penglihatan Ananias jawabnya, aku ini, ya, ini aku Tuhan, katanya. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, ya. Memang jalannya mungkin lurus, maka dikasih nama jalan lurus, ya. Dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias,
Ya, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala, untuk yaitu menangkap semua orang yang memanggil namamu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya Ananias sudah dapat berita, ya. Rupanya orang di Yerusalem sudah kirim berita kepada Ananias, awas, kalian semua harus sembunyi di sana karena ada satu orang yang namanya Saulus di sini. Stefanus sudah dibunuh sama dia, dan sekarang dia telah menangkap banyak orang di Yerusalem, masukkan penjara, dan dia sekarang sedang mau menuju ke Damsik. Kalian di Damsik mesti hati-hati, sembunyi cepat. Ya mungkin Ananias juga sudah sembunyi, takut nanti ditangkap sama si Saulus ini, ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Coba dengar katanya, alat apa? Pilihan, ya, alat pilihan bagiku, ya. Mengapa? Karena Saulus ini adalah seorang yang sangat cerdas, ya. Tuhan perlu orang seperti dia, dan bukan hanya cerdas, hatinya tulus, ya. Dia menganiaya orang Kristen itu karena dia kira, ya, bahwa perbuatannya itu justru menyenangkan hati Tuhan. Lagi pula dia adalah seorang murid dari Profesor Dr. Gamaliel, ya, yang begitu hebat, ya, sehingga dia adalah seorang murid yang sangat fasih kitab perjanjian lama. Dia sangat fasih kitab perjanjian lama, sehingga sekarang ini tinggal, ya, ini ada switchnya, tadi itu switchnya off itu, sekarang tinggal di switch on saja, maka dia akan mengerti semuanya. Dia dapat menjelaskan Injil jauh lebih baik dari semua murid yang lain, karena dia sangat mengerti. Dia adalah alat pilihan bagiku, ya, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, lihatlah, dia mempunyai kapasitas yang sangat hebat. Dia sanggup memberitakan Injil kepada raja-raja, ya. Orang ngomong sama raja aja sampai tergagap-gagap mungkin, tapi ini adalah orang yang pilihan, alat pilihan bagiku. Dia dapat memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa Israel, kepada raja-raja. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini dia. Ini dia, ya. Tadinya dia menganiaya orang, sekarang Tuhan akan tunjukkan kepadanya betapa penderitaan yang harus ditanggungnya demi memberitakan Injil. Nah, kamu juga yang memulai kan menganiaya orang? Nah, sekarang, ya, bagaimana kalau apa yang kamu mulai itu kemudian diteruskan orang lain dan kemudian menimpa kamu? Nah, ini dia, ya. Seringkali kita memulai sesuatu dengan tidak banyak berpikir baik. Nanti kalau kita memulai sesuatu yang jahat, apa yang jahat itu sudah dimulai, nanti dia bergulung-gulung dan dia menimpa kita juga. Oleh sebab itu, janganlah memulai sesuatu yang negatif, jangan memulai sesuatu yang jahat. Nanti kita tidak sanggup mengendalikannya dan dia menimpa kita. Oh, pendengar yang saya kasih dalamnya, aku sendiri katanya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, yang menumpangkan tangannya atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, karena dia sudah bertobat, dia sudah puasa 3 hari 3 malam, mungkin disertai dengan nangis, ya, kita tidak tahu, karena dia sudah menyesal, ya. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, ya, sehingga dia dapat melihat lagi. Ya, bangun lalu dibaptis. Jadi Rasul Paulus dibaptis di kota apa? Damsik. Dia tidak dibaptis di Sungai Yordan, ya. Ada pendeta konyol, ya, saya sebut itu pendeta konyol, bahwa orang Kristen konyol dibaptiskan di Sungai Yordan, ya. Anda bisa bayangkan, ya. Jadi ini perbuatan konyol-konyolan, gitu. Paulus saja, ini Saulus saja tidak berjalan kembali ke Sungai Yordan kemudian dibaptis di sana. Ya, ini di kota Damsik dia, ya. Di kota Damsik dia dibaptis di situ. Ya, tentu di sebuah kolam mungkin, ya.
yang dibangun, atau dia dibaptis di situ. Jadi Saulus tidak dibaptis di Sungai Yordan, dan tidak ada keharusan kita dibaptis di Sungai Yordan, tetapi ada keharusan kita dibaptis dengan dimasukkan ke dalam air. Ya, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya, katanya. Kita akan membahas perikop yang berikut lagi dari Kisah Para Rasul pasal 9. Sekarang ya, istri saya akan membacakan ayat 19b sampai ayat terakhir, yaitu ayat 43. Silakan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawali semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat kota Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang kepada kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal di beberapa hari lagi di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.
Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang katanya Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik, ya. Nah, ketika itu juga ya, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Wah, luar biasa ya. Ini petobat baru yang canggih ya. Karena dia sudah mempunyai pengetahuan perjanjian lama yang sedemikian tingginya, dan dia tahu persis ya siapa itu Yesus sekarang ini. Dilihat dari nubuatan kitab perjanjian lama, dia sangat menguasainya. Dia tahu persis ya apa yang ada di dalam kitab perjanjian lama yang isinya menunjuk kepada Yesus, sehingga ya dia tidak perlu ya sekolah. Bagaimanapun juga banyak orang berpikir bahwa hari ini orang Buddha yang menjadi Kristen juga tidak perlu sekolah, bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, apa yang ada di dalam isi kepalanya tentu berbeda dengan yang ada di dalam isi kepala Paulus. Ya, mengapa? Ya, karena yang ada di dalam kepala Paulus itu adalah pengetahuan kitab perjanjian lama, sedangkan yang ada di dalam kepala orang Buddha yang menjadi Kristen itu bukan kitab perjanjian lama, tetapi mungkin isinya itu adalah kitab Tripitaka. Ya, bagaimana dia bisa atau boleh tanpa belajar lalu menyampaikan firman Tuhan? Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, Saulus ini ya katanya dia berkhotbah di rumah-rumah ibadat ya, menunjukkan ya, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini ya? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala ya? Wah, ini orang-orang di rumah ibadat jadi bingung ya. Apa yang dibuatnya ini ya? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik ya, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias ya. Nah, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Kembali ya, ulang-ulang demikian lagi, yaitu apa? Merencanakan satu kejahatan ya. Kebenaran tidak pernah dicapai dengan kekerasan. Kebenaran tidak pernah dibela dengan kejahatan ya. Kebenaran selalu menjunjung tinggi argumentasi. Kebenaran selalu menjunjung tinggi jalan damai. Kebenaran selalu menghargai hak asasi manusia ya. Kebenaran selalu memberikan orang kebebasan untuk memilih. Itu kebenaran ya. Nah, jikalau ada yang melanggar ini, maka itu begitu gampang bagi kita untuk mensinyalir bahwa itu bukan kebenaran ya. Kalau Anda di dalam kelompok yang mereka-reka merencanakan kejahatan, Anda harus segera meninggalkan kelompok itu. Itu bukan kelompok yang ada di dalam jalan Tuhan ya. Saya kasih tahu, jikalau kelompok Anda mulai ya mereka-reka kejahatan ya, mulai merunding-rundingkan kejahatan, mulai merencanakan kejahatan yang apapun juga ya, maka ketahuilah iblis ada di dalamnya, iblis ada menghasut di dalamnya, iblis mungkin mengendalikan kelompok itu. Oleh sebab itu, Anda kalau cinta kebenaran, Anda harus tinggalkan kelompok yang demikian, yaitu kelompok yang memakai kekerasan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ini orang-orang Yahudi katanya, mereka berunding ya, merencanakan untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus ya. Ya, gampang untuk mengetahuinya ya toh. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota katanya. Karena waktu itu kota itu dibuat benteng, jadi dibikin ini pagar tinggi ya no. Nah, supaya dapat membunuh dia. Ya, sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi ada rumah yang mepet dengan tembok ya, sehingga ya sekalipun tinggi itu bisa turun, bisa Saulus ini masuk ke dalam keranjang, kemudian pakai tali diulur ke bawah ya. Nah, setibanya di Yerusalem, akhirnya dia berangkat menuju ke Yerusalem katanya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri ya
kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Ya bagaimana tidak? Kita semuanya tahu Stefanus itu sudah mati dibunuh sama dia, ya toh. Jadi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Mereka tidak bisa percaya. Mereka karena waktu itu informasi tidak seperti sekarang, ada handphone tinggal SMS begitu. Ya jelas murid-murid di situ tidak tahu apa yang sudah terjadi pada Saulus ini, yang tadinya adalah pemimpin yang sudah menangkap banyak di antara mereka, sudah dimasukkan penjara. Nah sekarang dia nggak bisa keluarkan mereka lagi, ya. Dan sekarang banyak orang juga mungkin sudah dibunuh sama dia. Stefanus sudah dibunuh dia. Nah sekarang ya dia kembali sekarang ini, ya. Nah pastilah mereka tidak berani terima dia. Mereka takut katanya. Apa ini, ya dong? Mengapa dia sekarang tiba-tiba berbalik begini? Atau sudah pakai taktik baru ini sekarang? Dia mau tahu siapa yang mengikuti jalan Tuhan ini, siapa yang bukan. Dia sekarang menyamar gitu. Ya mungkin mereka takut kepadanya, wajar saja. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid katanya. Tetapi Barnabas, namanya Barnabas, buah anak penghiburan ini, Barnabas menerima dia. Nah, Barnabas mungkin seorang yang informasinya sangat lancar, ya toh. Dia menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya, jadi bagaimana dia bertobat, ya toh. Jadi Barnabas ini menceritakan kepada teman-teman di Yerusalem. Mungkin Barnabasnya tadi ada di Damsyik atau dia mendapat informasi di sana. Dia sudah tahu bahwa orang yang dulunya menganiaya mereka di Yerusalem itu, ya karena Barnabas juga ikut lari gara-gara si Paulus ini juga, ya ikut lari. Jadi sekarang sudah bertobat, dia bertemu dengan Tuhan di jalan dan sekarang dia mengajar di Damsyik dengan berani katanya. Sehingga Barnabas inilah yang membawa Paulus memperkenalkan kepada saudara-saudara di Yerusalem, ya. Dan katanya Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, ya. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Wah, dengan berani dia mengajar. Kita lihat, ya, berani mengajar. Nah, banyak orang Kristen hamba Tuhan zaman sekarang tidak berani, ya. Tapi ini Saulus ini dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab, ya, dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ya. Bersoal jawab dengan mereka, ya, argumentasi. Lihatlah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadinya dia memakai kekerasan, sekarang dia memakai argumentasi, ya. Tadinya dia memakai cara yang jahat, sekarang dia memakai cara yang baik. Nah, hanya dengan cara berargumentasilah seseorang bisa mencapai kebenaran. Hanya dengan akal yang dingin, ya, kepala yang dingin, hati yang sejuk, ya, seseorang akan bisa sampai kepada kebenaran. Kalau panas, ya, emosi itu otak nggak jalan, itu langsung mampet, ya, otaknya mampet, ya tuh, karena sekali emosi otak mampet, ya toh, akhirnya ya imannya hanya mengikuti emosi saja, tidak ada argumentasi yang cukup. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berargumentasi, ya. Jangan memakai kekerasan, tapi memakai argumentasi. Kalau kita memakai kekerasan, itu akan membuktikan bahwa kita pengikut iblis, ya. Kalau kita memakai kekerasan, kalau kita memakai emosi, itu akan membuktikan bahwa kita dikendalikan oleh iblis. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba, ya, kalau mau mencapai kebenaran, kalau ingin tahu kebenaran, tidak ada jalan lain. Pilihannya hanyalah pakai argumentasi dan dengan otak dan hati yang dingin, ya. Ini katanya, ya. Akhirnya dia berargumentasi dengan mereka, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Lihat, ya, orang kalau sudah kalah argumentasi, kalau yang salah memilih jalan bunuh orang, ya. Kalau salah pilih jalan ini kekerasan, ya, pakai kekerasan. Akhirnya orang-orang yang Yahudi yang berbahasa Yunani itu, ya, mau berusaha membunuh dia. Nah, mereka berhadapan dengan seorang yang namanya Saulus ini, ya.
yang bukan kepalang tanggungnya, ini yang menguasai kitab Perjanjian Lama, fasih berbahasa Ibrani dan Yunani. Sekarang baru mereka tahu ya. Tapi mereka kalah berargumentasi, lalu mereka mau memakai cara iblis, yaitu mau bunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, ya, saudara-saudara anggota jemaat, ini karena Saulus ini masih semangat-semangatan, gitu. Kalau jemaat di situ sudah mulai agak sedikit ini berpikir bahwa ya kita jangan bersitegang dengan orang-orang yang dikuasai iblis, gitu. Mereka membawa dia ke Kaisarea, ya, ibu kota Yudea. Mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Itu adalah tanah kelahirannya di Tarsus. Dia berasal dari di sana, ya. Dan katanya selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai, ya. Berada dalam keadaan damai. Nah, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya ya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mengapa jemaat katanya di daerah ini, jemaat di Galilea, ya, Yudea dan Galilea dalam keadaan damai? Ya karena itu pemimpin penganiayanya sudah bertobat, ya. Pemimpin penganiayanya sudah bertobat, sekarang dia sudah menjadi orang Kristen, jadi nggak ada lagi orang yang semangat menganiaya orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, oleh sebab itu katanya jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai, ya. Dan juga itu bisa disebabkan karena apa? Ya karena mereka tidak gencar bersaksi, ya. Mereka tidak gencar bersaksi. Nah, kalau kita gencatan senjata dengan ajaran sesat, ya dia juga gencatan senjata sama kita, gitu. Kalau kita gencatan senjata dengan iblis, ya dia gencatan senjata sama kita, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan suruh kita bersaksi terus, ya. Kita harus mengumandangkan kebenaran, terus mengumandangkan kebenaran, ya. Sekali lagi, tanpa kekerasan. Karena kalau pakai kekerasan, maka itu akan membuktikan kita bukan di pihak Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat dari ayat 32 sampai dengan ayat 43. Di sini dengan pada waktu itu, ya, Petrus berjalan. Ini mengenai Petrus, ya. Sekarang beralih mengenai Petrus, ya. Ini karena Saulus ini pergi ke Tarsus, ya, dia kembali ke kampung halamannya. Nah, kemudian mengenai Petrus, dia berjalan keliling, ya, mengadakan kunjungan kemana-mana, ya. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida, ya, kota Lida, ya. Nah, di situ didapatinya seorang bernama Eneas, ya, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh, ya, 8 tahun, ya. Wah, tidak pendek waktunya, 8 tahun. Kata Petrus kepadanya, Eneas, ya, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Waduh, ya, dengan hanya satu kalimat begitu, ya, Eneas, Yesus Kristus, ya, menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu, katanya. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sesuai dengan janji Tuhan, ya, janji Tuhan di dalam Markus pasal 16, ya, Markus pasal yang terakhir 16, ya. Bagi rasul-rasul yang percaya kepadanya, yang percaya, maka Tuhan akan menyertai mereka dengan, ya, kuasa untuk melakukan mujizat. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa bahwa Tuhan akan meneguhkan Injilnya, meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, pada zaman itu, Petrus, ya, mereka tidak mempunyai Alkitab di tangan kita, dan juga kitab Perjanjian Baru sedang ditulis, ya, belum selesai semuanya, sebagian ada yang sudah duluan, ya, sehingga pemberita Injil saat itu, terutama rasul-rasul tentu, ya, mereka memberitakan Injil secara lisan, ya, yaitu bersaksi tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, ya, apa yang mereka raba tentang Yesus Kristus, semua
semuanya. Mereka hidup dengan dia 3,5 tahun. Itulah yang disampaikan. Dan kredibilitas mereka sangat berpengaruh besar, ya. Artinya kalau orang percaya kepada mereka, maka orang itu akan percaya tentang apa yang disampaikan dan orang itu akan diselamatkan. Tapi kalau orang meragukan kredibilitas orang yang menyampaikan itu, maka orang tidak akan percaya dan orang itu tidak akan diselamatkan. Nah, untuk itulah maka Tuhan menyertai firman-Nya dengan memberikan kuasa melakukan mujizat kepada rasul-rasul. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa hari ini Tuhan tidak memberikan kuasa kita melakukan mujizat, ya? Mengapa? Ya, justru Tuhan menubuatkan pada akhir zaman ini, ya, antikristus, ya, iblis akan membangkitkan nabi-nabi palsu untuk mengadakan mujizatnya. Mengapa hari ini Tuhan tidak memberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada Suhento Liau untuk kuasa melakukan mujizat? Tidak, ya, tidak boleh, ya. Karena apa? Karena di tangan kita hari ini ada firman Tuhan. Di tangan kita hari ini kita memberitakan kesaksian para rasul, bukan kesaksian diri kita. Kesaksian para rasul. Ini dengar baik-baik, ya. Jadi Injil yang disampaikan oleh para rasul, yang disaksikan oleh para rasul, itulah yang kita beritakan. Jadi hari ini kita tidak boleh menonjolkan diri kita. Kita tidak boleh meninggikan diri kita. Yang kita tinggikan adalah Alkitab, ya. Firman Tuhan yang di tangan kita. Itulah yang kita tinggikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali untuk difahami. Karena apa? Ya, karena ya banyak orang berpikir, ya, oh betapa hebatnya kalau saya pergi memberitakan Injil, ya, orang kelihatannya ragu-ragu, muka mereka ragu-ragu, lalu tiba-tiba, ya, saya mengadakan mujizat. Kemudian ada satu orang yang sedang sakit terbaring, saya bikin dia bangun dan orang semuanya akan mendengar saya. Oh tidak, ya. Mengapa? Karena Tuhan sendiri menubuatkan bahwa pada akhir zaman ini, di mana iblis lah yang akan mengadakan mujizat. Di Matius pasal 24 sangat jelas di situ dikatakan, ya, Mesias palsu akan datang dan akan mengadakan mujizat-mujizat yang dahsyat, katanya. Sekiranya mungkin dia akan menyesatkan orang pilihan juga, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan dan iblis tanding-tandingan bikin mujizat, yang rugi itu siapa? Yang rugi itu kita, manusia, ya. Dan kita akan kacau dan kita akan bingung yang mana mujizat dari Tuhan, yang mana dari iblis. Oleh sebab itulah Tuhan tidak memakai orang mengadakan mujizat lagi di akhir zaman. Sehingga kita dengan gampang untuk menarik kesimpulan bahwa yang dari Tuhan tidak pakai cara begitu. Yang dari Tuhan sekarang pakai argumentasi. Yang dari Tuhan sekarang pakai akal sehat. Yang dari Tuhan sekarang adalah kebenaran, ya. Kebenaran itu disampaikan melalui argumentasi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dikatakan di situ, ya, Tuhan berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita dimerdekakan dengan kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita tahu kalau Tuhan sama iblis tanding-tandingan mujizat, yang jadi korban adalah kita, ya, manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu sekarang di akhir zaman, Tuhan tidak memakai mujizat lagi untuk memukau orang. Tuhan menyiapkan bagi kita Alkitab di tangan kita untuk kita kumandangkan, kita pelajari, kita beritakan, kita bahas, kita pelajari semuanya. Dan kemudian setelah peristiwa itu, katanya di Yope, ya, Petrus pergi ke Yope juga. Ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Tabita itu bahasa Ibrani, tapi bahasa Yunaninya itu Dorcas, katanya. Nah, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dia orang yang baik sekali, ya. Nah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, ya. Oh, orang baik meninggal, banyak orang datang, ya. Dan setelah dimandikan, ya, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ya, kalau sudah dimandikan segala macam itu sudah mati, ya, sudah pasti gitu, ya. Nah, katanya Lida dekat dengan Yope, sehingga ya murid-murid mendengar, ya, bahwa Petrus ada di Lida. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Jadi akhirnya Petrus sampai di Yope, ya. Petrus sampai di Yope, segera datang ke tempat kami, ya. Dan maka
berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Ya, sampai di situ, ya akhirnya katanya, katanya ya, sampai di sana katanya melihat di situ banyak orang menangis. Ya, semua janda datang berdiri dekat di situ. Ya, mereka menangis menunjukkan kepadanya semua baju, pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu dia masih hidup. Ya, dia orang baik. Ya, tersentuh juga Petrus mungkin dengan apa yang terjadi itu ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar ya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Wah, itu mayat yang sudah dimandikan segala itu. Ya, Petrus hanya berkata dengan satu kalimat saja, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan betapa orang seluruh kota Yope akan kaget ya toh. Dan Petrus katanya memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus ya. Orang-orang kudus ini siapa? Orang-orang percaya ya. Bukan santo-santa yang dikasih pangkat sama gereja. Nah, ini kesalahan besar ya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang kudus. Toliau adalah orang kudus. Alkitombuku adalah orang kudus ya, orang kudus. Rasul Paulus tulis surat kepada orang di Korintus, kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Efesus. Mengapa? Mengapa orang yang percaya Tuhan Yesus itu orang kudus? Adalah karena semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita di hadapan Allah Bapa, kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita adalah orang kudus. Ya, orang yang tidak berdosa lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kalau Anda juga sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, ketahuilah Anda orang kudus. Ya, Anda orang kudus. Nah, jangan dikacaukan oleh gereja yang bikin kesalahan. Hanya orang-orang tertentu yang diumumkan oleh gereja sebagai orang kudus, balura orang kudus. Justru itu bukan orang kudus itu ya. Orang yang bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, itulah orang kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kemudian katanya Petrus memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda ya. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup ya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan ya. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit ya, seorang ya penyamak kulit. Jadi kulit binatang itu dibereskan supaya siap untuk dibikin apa-apa yang lain gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya betapa Allah menyertai firman-Nya, menyertai Rasul Petrus ya dengan tanda dan mujizat. Sekali lagi saya ingatkan kepada pendengar sekalian bahwa Allah pada akhir zaman ini menubuatkan di dalam Matius pasal 24 justru antikristus akan mengadakan mujizat. Nah, kalau dia menubuatkan antikristus akan mengadakan mujizat, dia tidak melakukan mujizat seperti yang dia pakai Rasul Petrus begitu. Karena kalau Allah dengan iblis tanding-tandingan bikin mujizat, maka yang jadi korban adalah kita. Hati-hatilah ya, hati-hatilah. Baiklah kita berargumentasi dengan akal yang sehat ya, dengan kepala dingin dan hati yang dingin. Mari ya, kita perlu berhati-hati. Oke, kita sampai di sini pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Firman-Mu telah kami pelajari. Tuhan, tanamkanlah di dalam hati kami agar dia berbuah lebat dan banyak orang bisa mendapat berkat melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.